إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Izin bertanya, wanita yang seperti apa yang terbaik untuk Islam? Yang terbaik itu adalah wanita yang kalau kamu di rumah kamu senang, kalau kamu pergi dari rumah dalam artian kerja, ada urusan di luar kamu tenang. Dah terangkum dalam dua kata itu. Kalau kamu pulang di rumah senang, gitu. Kalau kamu keluar dari rumah kamu tenang. Maka seorang wanita yang kemudian bisa menghadirkan dirinya menjadi orang-orang yang disenangi ketika di rumah dan ditenangi ketika ditinggal di rumah, maka insya Allah itu wanita yang solihah. Allah Ta'ala alam. Dan selanjutnya, apa hukumnya tindik lebih dari satu di kuping dan di hidung untuk perempuan? Nah, maka kita lihat urufnya. Kalau urufnya masyarakat di kita pakai tindik hidung, maka tindik hidung nggak apa-apa. Sekali lagi ini untuk perempuannya. Kemudian kalau kemudian urufnya di telinga itu tindiknya lebih dari satu, ya nggak apa-apa. Cuman kalau emang urufnya itu satu aja udah cukup, maka kan ada orang tindik sampai muter gitu kan, maka itu berlebihan. Nggak perlu seperti itu. Ya, Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya, apa hukumnya jamak qashar untuk zuhur dan asar? Jamak qashar untuk sekitar jam 6 malam. Sekarang konteksnya apa nih? Konteksnya kalau dia menyengaja sholat jam 6-an, kan zuhur asar, berarti saya menduganya 6-nya 6 sore ya. Kalau konteksnya adalah 6 sore, ya, dan dia menyengaja, maka dia udah nggak bisa sholat, karena waktunya udah lewat. Tapi kalau dia tertidur, ya, nah, tinggal dia posisi tidur di mana? Dia tidur ternyata bar safar. Misal dia safar nih dari Solo ke Jakarta. Ternyata baru sampai Kuningan kecapean, tidurlah dia bar duhur itu. Yang belum sholat duhur. 12 sampai akhirnya maghrib. Maka segera bangun sholat duhur 2 rakaat asar. Kemudian sholat maghrib. Itu boleh. Tapi kalau menyengaja dudur sampai jamnya lewat, itu nggak boleh. Nggak usah sholat. Nggak usah sholat dalam artian, dia tetap dapat dosa. Ya, dosa besar banget. Wallahu ta'ala. Saya selanjutnya, jika seorang ibu di masa hidupnya menjual sebidang tanah kepada A dan B karena tanahnya luas, jadi dibagi dua pembeli. Bayaran dari A lunas dengan B belum lunas sampai ibu meninggal dan akta masih atas nama ibu seluruhnya. Pertanyaannya, apakah sebidang tanah itu sudah menjadi hak dari ahli waris si pembeli A dan B atau bagaimana yang menjadi hak dari ahli waris ibu? Baik, karena ini sudah dijual, maka yang lunas ini yang milik pembeli, ya. Jadi ibu dan ahli warisnya atau anak-anaknya nggak boleh mengganggu karena duitnya udah diterima, udah dipakai. Nah, yang B yang belum lunas, walaupun belum diakadkan, walaupun belum dibayar, maka hakikatnya sebenarnya secara akad itu sudah dibeli. Cuman itu belum dibayar. Nah, tinggal dikelirkan si kok toko apa ora. Dalam jual beli kan ada khiar. Khiar itu rata-rata ya 3 hari. Artinya kalau ini sampai ditinggal meninggal gini ya berarti Allah alam ya penjualnya atau perjualannya atau transaksinya udah batal demi hukum. Karena ya kelamaan itu. Saya kira misal kamu punya motor tahun 2015, ya mau dibeli orang, terus lagi bayar-bayar sampai 5 tahun kemudian ya, harganya udah turun. Sehingga ini ketika apa namanya si A tadi sudah lunas, maka itu jelas milik barang si Fulan. Kemudian ketika yang B, tanah yang B ini belum lunas, ya maka tinggal dikelirkan. Mau dilanjut apa enggak transaksinya. Allah. Nah, soalnya bagaimana hukum kita mempersilahkan teman kerja yang beda agama untuk berdoa sesuai keyakinannya? Karena kita memang harus memimpin doa di sekolah. Ya kalau saya ketika suruh memimpin doa di acara-acara itu pimpinan-pimpinan saya itu orang Kristen. Makanya saya enggak mempersilahkan mereka untuk berdoa dengan keyakinannya. Saya lebih mengatakan mohon izin ya saya pimpin doa dengan cara Islam. Dah gitu. Saya nggak ngomong yang lain menyesuaikan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ketika haid, terkadang saya suci dari haid ketika pagi, menuju siang. Ketika saya sedang di sekolah, tentu sulit untuk mandi besar karena keterbatasan fasilitas sekolah. Namun, waktu saya sekolah, saya selesai hingga asar. Bagaimana saya bersuci dan sholat zuhur? Apa saya boleh melakukan dengan tayamum? Ya, jadi
ini masalah yang besar ya. Jadi harusnya anak-anak kita itu disekolahkan di sekolah-sekolah yang ngerti tentang ini. Atau kalau kamu mengoperasikan sekolah, kamu harus pahami keadaan wanita-wanita itu seperti ini. Nah, sehingga harusnya nih kalau kita ngomongin wanita-wanita, kalau anak SD itu sekitar umur apa, kelas 5 atau kelas 6 itu udah haid gitu. Nah, maka harusnya sekolah itu menyediakan kamar mandi khusus buat wanita, kita berikut dengan membersihkan badannya dan untuk mengeringkan rambutnya. Jadi biar enggak jadi bahan bulian. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau bisa satu perempuan sama laki-laki dipisah sekolah. Jangan dicampur. Laki-laki kalau melihat ada wanita rambutnya telas terus ngomong ke orang-orang. Baru apa ya macam-macam. Akhirnya terjadi pembulian. Gitu. Ya, yang harus kita pahami adalah sekolah itu harus disiapkan tempat mandi. Di kampus juga sama. Ya. Allah Ta'ala alam. Boleh nggak tayamum? Ada air kok tayamum? Ya nggak boleh. Loh. Ya. Dan selanjutnya, bolehkah numpang ngecas sampai di masjid tanpa izin takmir masuk memori? Saya termasuk yang berpendapat itu mencuri. HP yang nggak pakai kan untuk urusan. Ya. Artinya kalau HP-nya ini adalah HP yang digunakan untuk kajian, merekam kajian, atau HP untuk ngajar TPA, silakan. Tapi kalau ini HP-mu pribadi, untuk kepentinganmu pribadi, maka saya secara pribadi ya, masuk yang berpendapat itu muncul. Karena listrik itu bayar, dan dibayarnya listrik masjid bukan untuk kamu secara pribadi, tapi untuk kemaslahatan umat yang diwakili dengan kemakmuran masjid. Apalagi wis ngecas ning masjid, nonton koploan gitu kan. Luar biasa. Maka itu kalau kamu jadi takmir, kamu harus tanggung jawab nanti di akhirat. Makanya kalau kamu lihat orang ngecas di masjid, kemudian nonton koploan itu mending diusir aja. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya mau tanya, ketika SD dulu guru saya adalah seorang non-muslim. Ketika mau ujian diadakan doa bersama dikarenakan komunitas muslim atau dua sesi acara doa. Pertama menurut muslim bersama, kemudian terpisah siswa non-muslim. Lalu yang kedua doa bersama, yang mana para siswa didoakan oleh guru tersebut itu bagaimana? Ya, harusnya kepala sekolah yang baik pertama ya tidak mengangkat ya, orang-orang non-muslim, meninggalkan orang-orang muslim. Itu yang pertama. Tapi karena nggak bisa, ini kan urusan dinas, urusan negara yang memang nggak paham juga itu, maka ketika ada guru yang non-muslim, maka baiknya tidak diminta atau tidak disuruh untuk memimpin doa. Ataupun kalau memimpin doa, maka ya tinggal dibahasakan, mari berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak kemudian apa namanya harus menghadirkan doa-doa orang non-muslim, karena kalau itu terdengar di kita ya bisa menjadi masalah di hati kita, nanti khawatirnya malah murtad setelah itu